Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, hai, apa kabar? Kali ini saya ingin sharing lagi dan menyampaikan video rekaman saya terkait pelatihan Global Distribution System. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, saya sudah siapkan. Anda bisa melihat langsung di sini adalah Global Distribution Saber. Bagi Anda yang baru melihat atau belum pernah mendengar apa itu Saber, itu adalah Global Distribution System. Lihat rekaman saya sebelumnya mengenai introduction, pendahuluan apa itu Global Distribution System, apa kaitannya dengan online travel agent, apa kaitannya dengan digital travel agent konvensional, dan keseluruhan industri perjalanan wisata termasuk membuat reservation, basic reservation atau reservation untuk industri penerbangan. Hotel juga ada di sini, car rental juga ada di sini, dan saya pikir Sabre ini salah satu yang terlama dan memiliki banyak fitur. Good news-nya 6 atau 1 tahun yang lalu lah, kurang lebih 2019 pertengahan atau akhir, saya agak lupa. Sabre meluncurkan aplikasi yang terbaru ya. Yang Anda lihat saat ini adalah aplikasi terbaru dari Sabre. Ya, ini udah Anda bisa lihat di dalam OBS saya. Sebelumnya di Indonesia kita menggunakan yang namanya Abacus. Abacus sangat laku sekali di Indonesia, terutama di beberapa agent, 80% lah, 70-80% agent menggunakan Abacus. Lalu beberapa tahun yang lalu diakuisisi oleh Sabre, dibeli, dan pertama menggunakan Abacus Red, tetapi sekarang sudah benar-benar blend dan tidak ada lagi logo Abacus sama sekali, dan hanya kita bisa menggunakan Sabre. The good news is kalau Anda seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan introduction, kalau Anda menguasai Sabre Global Distribution System ini, Anda bisa bekerja di US, daerah Amerika, ya. Karena mayoritas di sana menggunakan ini. Saya pikir di beberapa negara Eropa juga ya, tapi Amadeus salah satunya yang paling banyak digunakan di Eropa. Tapi saat ini sih saya pikir Amadeus Sabre, kalau Anda bisa pakai salah satunya dan Anda mau kerja di Europe atau US atau dimanapun di belahan dunia ini, kalau Anda menguasai salah satu GDS, saya pikir GDS yang lain tidak akan terlalu sulit. Oke, saya akan sambil menjelaskan hal ini juga satu-satu sambil saya demokan. Mumpung kita bisa tidak ada masalah, 3 menit sudah rekaman ini berjalan. Oke, saya tidak menyiapkan skenario apapun atau secara flow atas rekaman ini, tetapi saya coba pecah 10 menit, 10 menit, 10 menit. Di video kali ini adalah pengenalan lah, apa itu Sabre, bagaimana cara memanfaatkannya, dan apa saja fungsinya. Video kedua nanti lebih ke demo bagaimana cara cari availability dengan informasi di dalamnya. Dan video ketiga mungkin saya terangkan sedikit basic reservation system. Anda bisa refer juga ke modul offline yang saya berikan, modul offline yang interaktif, dan Anda juga bisa lihat di PPT-PPT banyak saya untuk melihat keseluruhan pembuatan basic reservation system. Untuk informasi di beberapa kampus, di beberapa kelas, di Sabre sendiri, dulu namanya PT Abacus Indonesia, itu membutuhkan waktu 2 minggu untuk Anda memahami dari basic reservation system sampai PNR, sampai pricing kalau saya tidak salah 2 minggu itu. Di beberapa kampus 2 minggu itu full dari pagi sampai sore ya, tiap hari selama 5 hari, kurang lebih berarti 10 hari pertemuan. Di beberapa kampus kita butuh sampai 1 semester untuk basic reservation system, dan 1 semester lagi digabung dengan mata subjek lain dengan pricing dan ticketing. Jadi butuh 1 tahun untuk Anda belajar benar-benar mengenai sistem ini. Tapi dalam rekaman ini saya akan penggal dalam 3 pertemuan, tidak di pricing. Pricing mungkin sedikit saja nanti di akhir. Lebih ke apa itu Sabre, apa fungsinya, lalu bagaimana cara availability, dan ketiga adalah membuat basic reservation system. 10 menit, 10 menit, 10 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Ini udah 4 menit, saya lanjut. So, apa itu Sabre? Ini informasinya, ya Anda bisa ketik di sini. Ini Sabre terbaru. Tadi saya coba ketik selamat datang. Kalau Anda tidak pakai di depannya, sorry.
Ini dia akan error karena kan ini komennya sebenarnya. Anda bisa munculkan kembali, tandain nomor 5 di depannya, dia akan muncul sebagai mark, sebagai note. Oke. Sebelum saya masuk ke sini, di sini banyak sekali fungsi-fungsi lain ya. Bisa Anda tidak hafal encoding decoding, Anda bisa klik di sini. Anda pengen pakai quick PF key, silahkan. Anda mau pakai Finder, silahkan. Anda kembali lagi klik di sini. Jadi ini benar-benar klik dan klik. Ini helper app. Anda mau email dia, PNR-nya silahkan. Ya, saya close dulu. Atau Anda mau cek status, itinerary, dan lain sebagainya, bisa di sini. Dan Saber terbaru ini juga kita bisa pakai command helper. Jadi Anda tidak terbiasa ngetik manual. Angkatan saya dan di atas saya di bawah saya beberapa tahun itu diajarkannya manual dan kita terbiasa manual karena lebih cepat. Saya yakin lebih cepat. Pernah diadu ya dulu orang manual dengan yang sistem klik dan klik. Manual itu lebih cepat karena dia sudah apa. Kalau sistem itu tinggal klik aja di sini, mau bikin profile, ya ini tergantung internet connection Anda, atau mau cari penerbangan, mau lihat availability, Anda klik. Oke, tinggal klik di sini hotel, car, dan lain sebagainya tinggal klik. Tapi untuk manual ya kita harus ketik. Misalkan untuk availability, November, Jakarta, Singapura, ada klik seperti ini. Muncul tampilan availability. Apa yang beda availability dan schedule? Oke, saya jelaskan sekarang. Sebenarnya itu masuk di introduction. Schedule itu adalah jadwal perjalanan yang tidak terlihat secara live, availability-nya atau ketersediaan tempat duduknya. Sedangkan availability adalah jadwal disertai dengan ketersediaan tempat duduk dan ini live. Untuk Anda yang tidak tahu GDS atau tidak pernah mencoba Saber dan belum pernah memahaminya, belum pernah mengetahuinya, ini live, real time. Jadi apa yang saya lihat saat ini di depan screen dan Anda lihat di depan screen, itu yang kita lihat juga jika kita menggunakan CRS, salah satu airlines, misalkan Garuda, Arga. Ketersediaan pesawat tempat duduk Arga di Garuda dan di di Saber itu sama. Jam 11.15 untuk Singapura Airlines, 9.57 itu ketersediaan pesawatnya tinggal yang Quebec class yang paling murah ya. Sedangkan untuk Garuda kita masih punya Tango class di sini. Oke, yang jam 15.05. Ya, di masa pandemi ini penerbangan tidak terlalu banyak. Ini yang hanya kerjasama dengan Saber, namanya level partisipan pertama. Nanti untuk yang kedua, ketiga bisa kita cek menggunakan cara lain. Oke, itu sedikit tampilan ya. Ada di sini ada favorite, ada tools, Anda mau lihat, ada community, ada admin, Anda bisa lihat dari file, view, ini semua bisa cek ya. Ini Anda bisa klik, tinggal kembali. Saya pikir kalau ada kesempatan belajar di lab atau membuka Saber langsung, wow, banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa saya perlihatkan. Saya masih punya waktu 3 menit kurang lebih untuk video durasi 20 menit ini. Saya pengen kasih lihat Anda bagaimana belajarnya ya. Jadi kita tidak bisa langsung sebenarnya. Ada modul yang sudah saya siapkan, sudah saya upload di Google Classroom, silahkan dicek. Saya pengen kasih lihat aja dulu yang keyboard ya. Keyboard. Oke, ini. Jadi sebelum belajar Saber atau GDS yang lain, saya pikir Anda harus tahu juga keyboard mappingnya. Jadi di sini ada yang disebut dengan change an item, cross of Lauren atau display. Di industri biasanya saya sebut dolar di an item itu, cross of Lauren kita sebutnya ND. Display itu bintang ya, Anda bisa cek di sebelah backspace atau shift angka 8. Jadi ini familiar dulu dengan ini. Lalu Anda harus belajar apa? Anda harus tahu coding di sistem. Jika Anda tidak tahu coding, tadi saya klik encode decode, kota seperti apa, airline seperti apa, nanti di video kedua akan saya kasih lihat lah bagaimana cara memperlihatkan availability-nya. Ini karena kita tidak terlalu banyak lagi waktu saya untuk 1-2 menit lagi saya minta ya untuk video durasi 20 menit ini, 10 menit ini maaf.
Tadi schedule, jadi cara-caranya schedule-nya ini juga udah saya sampaikan di Google Classroom, bagaimana Anda melihat PowerPoint ini. Availability bedanya terlihat tempat duduknya. Kita tinggal ngambil bagaimana ini level participants. Jadi Airlines harus kerjasama dulu dengan Sabre atau Amadeus untuk diperlihatkan dalam sistemnya. Dan yang full kerjasama itu yang full availability, yang direct connect availability. Di bawah itu paling rendah itu availability. Pertanyaannya, AirAsia ada nggak? Nggak ada. Jadi AirAsia tidak kerjasama. Hanya bisa diperlihatkan schedule-nya tapi tidak punya availability-nya. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Saya pikir saya cukupkan dulu ya. Nanti kita akan belajar eh, pertemuan keduanya, minggu keduanya, rekaman kedua kita akan belajar bagaimana availability, bagaimana membuka, bagaimana menjalankan Sabre ya, secara lebih advance. Tolong Anda klik linknya nanti di bawah saya tampilkan. Jangan lupa like video ini jika Anda suka, dan jangan lupa Anda subscribe jika Anda ingin support. Oke, itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi, Sabre ini sesuatu yang ya tidak bisa, saya sampaikan, tidak bisa semua orang belajar. Ya. Karena pengajarnya harus memiliki sertifikat, dan sistem ini hanya di-authorize oleh Sabre sendiri. Saya juga memiliki sertifikatnya dan banyak hal yang harus saya lakukan selama saya masih bisa keep. Tapi intinya Sabre ini, GDS ini hanya bisa diakses oleh travel agent yang besar, yang bisa issued IATA agent. Ada juga yang tidak bisa issued tetapi dapat authorize langsung dari Sabre sendiri, dan biasanya rekomendasi Garuda. Oke, kita ketemu lagi di rekaman selanjutnya, 12 menit video saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.